Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Natal. Kasih Kristus menyertai setiap kita. Sukacita Natal melimpah dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu yang melimpah mengalir dalam hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui karena Tuhan menopang kami. Dan hari ini Tuhan mengizinkan kembali kami menikmati berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan kami diizinkan Tuhan kembali bersama merayakan Natal di tahun 2021. Di tengah pandemi, di tengah pergumulan dan persoalan, Engkau Allah mengizinkan kami untuk merenungkan kelahiran-Mu dan kami menikmati berkat-berkat rohani di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semuanya. Jaringan yang kami pakai Tuhan berkati sehingga saat kami membaca firman-Mu, saat kami merenungkannya, kami tidak kehilangan berkat. Engkau Allah menolong kami untuk tetap dapat berkonsentrasi, dapat memperhatikan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di hari Natal ini. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Dilanjutkan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-39 sampai 40. Bapak Ibu, kita akan membaca secara bersama-sama di tempat masing-masing. Bapak Ibu membuka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24, dilanjutkan ayat 39 dan 40. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Mari kita membacanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan setelah selesai, ayat yang ke-39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, di hari Natal ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema menjadi murid yang taat. Be disciple, obey. Menjadi murid yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, di dalam peristiwa Natal kita akan belajar dari keluarga muda, ya, keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga yang dipercaya oleh Tuhan. Pada saat itu memang Maria belum menikah, masih bertunangan. Tapi dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana keluarga atau pasangan Yusuf dan Maria, sekalipun muda, dalam firman-Nya Tuhan memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana hidup sebagai murid Tuhan yang taat. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang taat dalam kehidupan berumah tangga. Karena hidup iman kita itu juga diterapkan dalam rumah tangga,
dalam keluarga, dan kita mau menjadi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang taat. Kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kita di akhir tahun ya, setiap orang tua yang memiliki anak sudah sekolah, anak-anaknya di akhir semester akan mendapatkan raport ya, nilai hasil laporan hasil belajar dari anak-anak kita. Berapa nilai yang mereka capai, dan saat ini di dunia pendidikan tuh ada istilahnya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas itu KKM-nya 7. Jadi anak kita harus mendapatkan minimal 7. Maka dia disebut tuntas KKM-nya. Dia mendapatkan lebih dari itu baik dan sangat baik dan bisa bagus. Tapi minimal harus 7, maka dia akan disebut lulus. Murid yang taat mengerjakan tugas-tugasnya, mengikuti semua saran guru, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Dan hasil dari anak-anak yang taat itu bukan hanya membanggakan sang guru, tapi juga membanggakan hati orang tua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganalisa hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2021, dan hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan menikmati kembali perayaan Natal ya, di tengah-tengah keluarga kita, ibadah secara keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita sebagai pengikut-pengikut Kristus itu menganalisa, memperhatikan sebagai murid berapa nilai kita dan sebagaimana ketaatan kita untuk mengikut Tuhan. Berapapun nilai kita, tapi satu hal yang Tuhan rindukan, yang menyenangkan hati Bapa, yaitu be disciples, obey. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga pada masa-masa ini kita hidup bukan hanya sebagai pengikut Kristus secara status, tapi hidup kita ini pun menyenangkan hati Sang Guru. Saat Yesus kita perlakukan sebagai guru dalam hidup kita, menyenangkan hati Bapa saat Yesus Kristus atau Bapa itu menjadi Bapa bagi kita. Entahkah saat ini kita sebagai anak atau kita ini sebagai pengikut Kristus yang adalah murid, mari kita belajar untuk menjadi murid yang menyenangkan hati guru, yang menyenangkan hati Bapa dengan hidup menjadi murid yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar 2 sikap hidup yang dimiliki oleh keluarga Yusuf dan Maria yang menunjukkan dan mereka bisa menjadi teladan untuk kita sebagai keluarga atau rumah tangga yang taat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan sikap hidup untuk menjadi taat itu apa yang harus kita miliki. Sikap hidup yang akan menuntun kita menjadi murid yang taat itu adalah memperhatikan dan melakukan firman dengan tepat. Memperhatikan dan melakukan firman dengan tepat. Mari kita perhatikan bagaimana Yusuf dan Maria memperhatikan firman, menerima firman itu dan melakukannya dengan tepat. Mereka pasangan muda. Saya kalau kita mengajak kita berhitung, mereka ini belum happy anniversary yang pertama loh. Tapi kehidupan mereka sangat luar biasa. Di peristiwa Natal kita diberkati dengan kehidupan Yusuf dan Maria. Mari perhatikan dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis. Ayat yang ke-39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya. Ada 3 hal yang menunjukkan bagaimana Yusuf dan Maria ini menjadi pengikut Kristus, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan yang taat dengan
menerima, memperhatikan, menerima, dan melakukan firman itu dengan tepat. Yang pertama, bukti yang dilakukan bahwa mereka ini menerima, memperhatikan, dan melakukan dengan tepat. Maka mereka menjadi murid yang taat itu. Perhatikan dalam ayat yang ke-21. Yusuf dan Maria memberi nama tepat seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu menyampaikan pesan tentunya dari Allah ya Bapak Ibu Saudara. Mari kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Pada saat malaikat Gabriel diutus oleh Allah, ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi menemui Maria, dalam ayat yang ke-31, demikian sabda Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat telah memberitahukan apa yang menjadi sabda Allah kepada Maria. Dan perhatikan bagaimana Yusuf dan Maria memberi nama kepada anak sulungnya ini. Nama seperti yang sudah disampaikan oleh malaikat. Bapak Ibu yang sudah pernah punya anak ya, apalagi anak pertama, itu suami istri punya nama yang dipersiapkan masing-masing. Maka perlu waktu diskusi yang panjang sehingga nama itu akhirnya bisa digabungkan. Nama yang dipersiapkan oleh pasangan suami istri. Kadang kalau itu yang lahir bukan hanya anak pertama tapi cucu pertama, biasanya opa omanya, mbah kakung mbah putrinya itu mempersiapkan nama juga. Mempersiapkan nama untuk cucu yang disayanginya. Sehingga gabungan nama itu kadang menjadi lebih panjang. Karena nggak cukup hanya nama dari papa dan mamanya, tapi juga nama dari opa omanya. Itu usulnya juga harus diterima. Tapi mari kita perhatikan, tidak disampaikan Yusuf dan Maria punya keinginan untuk memberi nama apa, tapi yang disampaikan adalah Yusuf dan Maria memberi nama tepat seperti yang disampaikan, yaitu nama yang disebut oleh malaikat. Dan perhatikan bagaimana Yusuf dan Maria ini memberi nama kepada Yesus itu genap sesuai dengan aturan hukum Tuhan. Pada masa itu dalam hukum Yahudi, anak akan diberi nama itu setelah genap 8 hari. Tidak boleh kurang, tapi genap. Genap waktunya karena ada aturannya adalah 8 hari. Dan mari kalau kita perhatikan, pada saat itulah Maria dan Yusuf memberikan nama. Hari yang tepat seperti aturan firman, seperti yang ditetapkan, Maria dan Yusuf taat melakukannya. Apalagi nama yang diberikannya pun adalah nama yang tepat. Tidak sembarangan, tidak menurut keinginannya sendiri, bahkan harus mengorbankan keinginannya sendiri kalau mereka punya keinginan untuk memberi nama. Tapi tidak, yang diberikan adalah nama seperti yang disampaikan oleh malaikat Allah yang sudah diperintahkan Allah itu. Bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria melakukan firman itu. Firman itu diperhatikan. Firman itu dia ingat. Malaikat itu berpesan namanya Yesus ya. Engkau harus memberi dia nama Yesus. Ia akan menjadi besar. Ia akan menjadi raja. Engkau harus memberi dia nama Yesus. Dan Maria taat. Maria tidak memberi nama begitu lahir langsung diberi nama. Tidak. Maria yang sudah diberi pesan nama khusus. Maria tidak. Alkitab tidak menuliskan begitu lahir langsung diberi nama. Tidak. Genap pada waktunya 8 hari. Dia diberi nama. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapakah entahlah ya umur berapa rumah tangga kita, keluarga kita,
pernikahan kita di hadapan Allah. Sampai hari ini, jika kita diizinkan Tuhan merayakan Natal di tahun ini, Tuhan menginginkan kita menjadi pasangan suami istri yang taat dengan firman Allah. Menjadi pasangan suami istri yang punya waktu untuk mendengarkan sabda Allah. Punya waktu untuk memperhatikan firman Allah. Dan punya waktu, punya hati untuk melakukan firman itu. Yusuf dan Maria bukan hanya genap waktunya dia memberi nama, lalu dia menyunatkan, membawanya ke bait Allah. Perhatikan dalam ayat yang ke-22. Pemberian nama itu, penyunatan yang diberikan, yang dilakukan kepada bayi Yesus itu 8 hari. Perhatikan bahwa Yusuf dan Maria sedang tidak di rumah mereka, sedang tidak di kampung mereka, tidak di tempat kediaman mereka, tapi sedang berada di kampung halaman nenek moyangnya. Kalau kita membaca dalam teks sebelumnya ya, sedang berada di Bethlehem, sedangkan mereka berasal dari Nazaret. Tapi kendala-kendala itu tidak menjadi penghalang untuk mereka mentaati firman Tuhan. Untuk tidak menjadi penghalang untuk mereka tidak melakukan genap waktunya. Ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membuka dalam Imamat pasal 12 ayat 6 dan sampai 8. Imamat pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah pemberitahuan tentang pentahiran. Pentahiran ya. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan harus dibawa seekor domba berumur setahun. Ya, itu harus dibawa. Dalam ayatnya yang ke-4, selanjutnya 30 hari. Saya bacakan dulu dari ayat yang ketiga. Imamat 12 ayat yang ketiga. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Ya, itu harus disunat. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran. Tidak boleh kena kepada sesuatu pun yang kudus. Tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tapi jikalau bayi perempuan, maka najisnya harus selama 2 minggu, sama seperti pada waktu Iyas. Nah, jadi harus 60 hari lagi, jadi lebih lama. Nah, bayi Yesus laki-laki, maka setelah 8 hari itu harus disunat, tapi 30 hari itu Maria, ibunya, karena masih masa nifas, masa pentahiran, tidak boleh pergi ke bait Allah, tidak boleh pergi ke bait Tuhan. Dan sedangkan ada peraturan lagi bahwa anak laki-laki pertama harus diserahkan ke bait Allah. Aturannya kapan? Sesudah masa pentahiran, sesudah sang ibu berhenti masa pentahirannya, sudah boleh masuk ke tempat kudus, baru boleh. Dan perhatikan, Maria mengerti bayi yang dilahirkan itu adalah Yesus anak Allah, dan itu karena Roh Kudus menaungi dia. Dia melahirkan Yesus sang putra Allah, dan tapi perhatikanlah ketaatannya. Firman itu dia terima, firman itu dia perhatikan, dan firman itu dia lakukan. Maria membawa bayi Yesus, menyerahkannya di bait Allah. Itu bukan, ini kan bayi Yesus ya, gak apa-apa lah gitu. Tapi tidak. Dalam ayat yang ke-22, luar biasa. Yusuf dan Maria memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman, dengan tepat, dengan baik dilakukannya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, itu 30 hari lagi sesudah masa melahirkannya. Maria harus menunggu waktu lama? Iya, karena dia mau taat. Dia memperhatikan firman itu dengan baik. Dia terima firman itu. Dia bisa nggak terima? Bisa. Tapi saat dia nggak terima firman, dia nggak akan pernah jadi murid yang taat. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau menjadi murid Tuhan yang taat, mari kita terima firman itu, kita perhatikan firman itu, dan kita lakukan. Mungkin saat menerima firman itu sepertinya kita menderita. Saat menerima firman itu rasanya kita sakit.
Contoh, saat kita harus mengampuni, saat kita harus menerima orang yang memfitnah, orang yang melukai, atau orang yang merendahkan kita, itu menyakitkan. Tapi kalau kita ingin menjadi murid yang taat, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu melukai, kita akan mau, yes, I'm ready God. Ya Tuhan, aku mau taat. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Ya Tuhan, aku mau terima. Maria terima firman itu. Tunggu genap waktunya 30 hari. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus. Ingat, sekalipun dia di Bethlehem, dia tidak di Nazaret. Dia nggak bilang, oh Tuhan, ini aku lagi di kampung halaman nenek moyangku. Ini bukan di tempat kediamanku Tuhan. Beri waktu yang lebih cepat ya. Toh ini bayinya Yesus gitu. Aku bawa lebih cepat aja, nggak apa-apa ya Tuhan gitu. No. Yusuf dan Maria taat. Yusuf dan Maria taat. Dia menyerahkan bayi Yesus. Dia membawa bayi Yesus ke bait Allah. Dan bukan hanya itu. Dia membawa korban persembahan. Seperti yang hukum Taurat Musa perintahkan. Dia membawa sepasang burung tekukur. Atau dia membawa 2 ekor anak burung merpati. Apa yang dia punya, itu yang dia berikan. Dia taat memberikan persembahan itu. Oh Tuhan, aku lagi di kampung orang nih Tuhan, gak di tempatku. Ya aku apa adanya aja lah, ya aku gak usah bawa lah ya Tuhan gitu ya. Ini situasinya sulit, situasinya gak enak, aku gak usah bawa persembahan. No. Yusuf dan Maria memperhatikan firman dan taat melakukannya. Yusuf dan Maria melakukan dengan tepat. Dan dalam ayat yang ke-39, setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, setelah selesai semua yang harus dilakukan, Bapak Ibu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh teks firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 39. Apakah Maria dan Yusuf melakukan sebagian? Apakah Yusuf dan Maria melakukan apa yang dia mampu kerjakan? Mereka selesai melakukan menurut hukum Tuhan. Menunjukkan, membuktikan bagaimana Yusuf dan Maria menjadi keluarga yang memperhatikan, menerima firman itu dan melakukan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen tuh kita nggak bisa hidup setengah-setengah. Atau kita hidup sebagian. No. Kita hidup hari Minggu taat beribadah kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Tapi hari berikutnya karep-karep dewe. Nggak bisa. Dari bagian ini kita belajar bagaimana Yusuf dan Maria menjadi orang tua yang sungguh-sungguh memperhatikan firman dan memperlakukan firman itu dengan tepat. Bagaimana Maria dan Yusuf sekalipun muda, sekali lagi, sekalipun pasangan muda tapi menjadi teladan dalam peristiwa Natal. Bagaimana Maria dan Yusuf melakukan genap pada waktunya, seperti yang firman Tuhan katakan, dan dia selesai melakukan semua itu. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar. Kita untuk menjadi murid yang taat, mari kita punya waktu untuk menerima firman. Mari kita punya hati untuk menerima firman. Bukan hanya menerima sebagian, tapi menerima seutuhnya. Memang untuk menerima bagian firman Tuhan yang sesuai dengan hati kita, yang cocok dengan situasi kita, itu gampang. Tapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang kalau kita mau lakukan itu rasanya kok susah. Rasanya saya kok jadi menderita. Contohnya, memberi di saat kekurangan atau memberi saat kita tidak berkelebihan. Mungkin kita nggak berkelebihan ya, tapi kita ada, kita cukup. Tapi memberi dalam situasi yang cukup tuh enak atau enggak? Masih perlu pikiran, masih memikirkan nanti kalau aku terus tak berikan, lah punyaku ini cukup. Kalau tak berikan, apakah jadi berkurang? Tapi firman Tuhan katakan berbagi. Tuhan sampaikan kita harus saling tolong menolong dalam situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapapun usia pernikahanmu saat ini, berapapun usia rumah tanggamu saat ini, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan dalam peristiwa Natal, yaitu dari Yusuf dan Maria. Hidup menerima firman, hidup memperhatikan firman, dan hidup
melakukan firman Tuhan. Apakah keluargamu punya waktu? Bapak Ibu Saudara, apakah kita punya waktu untuk memperhatikan firman itu? Dalam tiap-tiap hari, Anda sebagai kepala keluarga, Anda sebagai suami, apakah Anda memiliki waktu untuk memperhatikan apa hari ini firman Tuhan untukmu? Dan firman itu harus engkau sampaikan kepada istrimu dan anak-anakmu. Apakah engkau sudah cukup dan sangat terlalu sibuk untuk mencukupi keluargamu dengan nafkah, dengan keuangan, melalui hasil pekerjaanmu? Keluargamu perlu uangmu, keluargamu perlu tenagamu, tapi keluargamu juga butuh firman yang daripada Tuhan melalui engkau. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga belajar dari wanita muda, ibu muda, yaitu Maria. Ya, tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Banyak ucapan yang hebat, banyak ucapan luar biasa untuk bagi kaum ibu. Kaum ibu, mari kita belajar dari seorang Maria. Menjadi murid yang taat itu menjadi murid yang siap menerima firman. Menerima firman, bukan menolak firman. Kita menerima firman, sekalipun firman itu tidak sesuai dengan kita, dengan keinginan kita. Tapi mari kita belajar taat. Tidak enak kondisinya untuk menerima firman itu. Sekali lagi, memberi dalam masa cukup, dalam masa yang pas-pasan. Memberi dalam situasi ekonomi di tengah pandemi, ataukah kita memperhatikan saudara-saudara, memberikan dukungan, memberikan perhatian di tengah pandemi saat gereja kita belum semua 100% bisa hadir di gereja, kita masih harus mendaftar, harus bergantian, bergiliran. Saat engkau sudah punya waktu dulu, waktu benar-benar nggak bisa sama sekali ke gereja, rasanya pingin banget ke gereja, tapi sekarang sudah dibuka, nggak semua juga rindu, masih sebagian masih ada takut-takut, tapi paling tidak kita sekarang ini sudah memiliki kerinduan untuk ayo mulai care, perhatikan. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah lama nggak bergereja. Mari kita menjadi berkat, mari. Oh, aku sudah cukup sibuk dan aku sangat banyak kegiatan, tapi mari kita belajar. Kita menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya status. Karena Bapa merindukan kita menjadi hamba yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima, perhatikan firman dan melakukannya dengan tepat. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan. Bagaimana engkau bisa melakukannya kalau engkau nggak pernah mendengarkannya? Bagaimana engkau mendengarkannya kalau engkau nggak punya waktu untuk duduk baca firman? Bagaimana kalau engkau nggak punya waktu untuk baca firman, terus engkau akan mengingatkan istrimu, mengingatkan anak-anakmu, hai anak-anak, di waktu-waktu belajar secara daring, adakah engkau punya waktu untuk membaca firman? Hai anak-anak muda, pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, saat ini cukup banyak mengambil waktumu, sehingga engkau kehilangan waktu untuk mendengarkan firman. Bagaimana hidupmu akan menyenangkan hatinya Tuhan? Bagaimana hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana hidupmu akan menjadi murid Kristus yang taat? Saat hari-hari hidup kita hanya gunakan untuk diri sendiri. Di hari Natal ini, kalau kita diperkenankan Tuhan merayakannya, itu karena Tuhan ingin kita hidup belajar menjadi murid yang taat. Perhatikan dan mari belajar dari orang muda, Yusuf dan Maria, yang hidup menjadi hamba Tuhan yang taat, hidup menjadi pengikut Tuhan yang taat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi murid yang taat, kita harus menerima, memperhatikan dan melakukan firman, dan yang terakhir adalah hidup dalam kurikulumnya Tuhan. Hidup ikuti kurikulumnya Tuhan. Saat kita mengerti tujuan kita mau kemana, kita akan paham bahwa kita akan menjalaninya, mengerjakannya dalam ketaatan. Hidup sebagai murid Tuhan, kita akan belajar terus menjadi taat saat kita ngerti garis-garisnya Tuhan itu, tujuannya Tuhan itu apa. Bapak Ibu Saudara, sampai di penghujung tahun 2021,
di tahun ini Bapak Ibu merayakan Natal yang keberapa? 20 tahun? 30 tahun atau 40 tahun? Ini Natal ke-40 bagi saya. Di tahun ini usia saya 40 tahun. Dan Tuhan mengingatkan, untuk jadi hamba yang taat itu haruslah mengikuti kurikulumnya Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hidup itu mencapai sebuah tujuan. Ada kurikulum yang Tuhan berikan. Dan mari kita belajar dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bayi Yesus, sang bayi Natal, yang telah dipelihara, yang telah diasuh oleh orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia dibawa kembali ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Perhatikan bahwa Yesus lahir itu di Bethlehem, terus dibawa ke Yerusalem ya, di posisinya di bagian selatan di bawah. Bethlehem itu di selatan, terus naik sedikit ke Yerusalem. Sesudah itu dibawa balik lagi ke daerah utara, ke Nazaret, dan tinggal di sana dan dibesarkan oleh orang tuanya. Dan perhatikan bagaimana Yusuf dan Maria mengasuh Yesus itu dalam kurikulumnya Tuhan, dalam kurikulumnya Bapa. Perhatikan ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar. Apa artinya? Secara fisik mengalami pertumbuhan, secara fisik mengalami kesehatan. Karena fisiknya sehat, maka dia bertumbuh dengan baik, bertumbuh sesuai dengan usianya, mengalami perkembangan sesuai dengan usianya. Usianya 3 tahun, usia 1 tahun dia bisa mulai berjalan, usia 1,5 tahun mulai berbicara, mulai tumbuh gigi, mulai bisa berlari, mulai bisa berkata-kata dengan jelas, mulai terus berkembang. Secara fisik bertambah besar, sesuai dengan usianya mengalami pertumbuhan. Yang berikut itu menjadi kuat. Kata menjadi kuat ini adalah berbicara tentang kekuatan jiwa dari seseorang, ketangguhan seseorang dalam menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita. Kenapa ya? Juga di gereja kita tahun ini Natalnya secara keluarga, ibadahnya keluarga. Bapak Ibu yang sudah dipercaya oleh Tuhan punya anak, seringkali orang tua itu mempersiapkan anaknya bertumbuh besar secara fisik, diberi imunisasi, vitamin yang lengkap, baik, lalu disekolahkan dengan kurikulum yang baik, mungkin kalau perlu ada uang kurikulum internasional begitu ya. Tapi apakah kita mempersiapkan anak kita menjadi kuat? Kuat di sini tangguh. Kalau bangkrut itu dia nggak stres. Atau kalau dia putus cinta, dia nggak patah hati, nggak bunuh diri. Atau kalau dia sendirian, dia ngadepin masalah, dia tangguh, dia tahu cara solusinya. Sebuah lembaga survei pengasuhan anak menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu sangat lemah saat mengalami persoalan. Kalau kita ambil contoh seperti di Jepang atau di Korea ya, itu banyak anak-anak usia sekolah ada yang bunuh diri karena nggak sanggup waktu dibully, diejek gitu, terus nggak sanggup ngadepin tantangan dia bunuh diri, dia nggak kuat. Nah, tapi dalam bagian ini kita diingatkan bagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus, mengasuh Yesus itu bukan hanya besar secara fisik, bertambah besar, bertumbuh dengan sehat fisiknya, tapi juga menjadi anak yang tangguh, yang kuat. Perhatikanlah. Pada waktu Yesus didera, pada waktu Yesus dicambuk, pada waktu Yesus diejek, Tuhan begitu tangguh. Yesus tidak pernah mengkhianati. Yesus tidak menjadi pribadi yang gampang menyerah. Itu menunjukkan dia memang bertumbuh menjadi orang yang kuat. Tidak gampang menyerah, tidak gampang menjadi anak yang lemah, tapi hatinya kuat. Dalam masa-masa susah dia sanggup. Kenapa banyak sekarang anak-anak muda bercita-cita, berharap menjadi orang yang kaya, tapi nggak siap saat masa-masa susah. Sehingga saat orang tuanya mengalami masalah dalam usahanya, anak-anak nggak ngerti, nggak peduli, nggak care dengan situasi yang ada. Bahkan anak-anak bisa protes, anak-anak malah nggak mendukung, tapi malah menyalahkan, malah meninggalkan orang tua di saat masa-masa sulit. Kenapa? Karena anak nggak disiapin untuk menjadi anak yang kuat. Anak-anak itu hanya kita tolong untuk naik gunung berada di puncak, tapi jarang kita bawa anak itu mendaki gunung bersama-sama, mengalami proses demi proses.
proses demi proses untuk menjadi sampai di atas gunung itu. Nak, ayo kita jalan sama-sama papa mama. Ayo kita doa sama-sama. Sekarang perusahaan papamu lagi dalam keadaan sulit. Yuk kita doa sama-sama yuk. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, ini keuangan papa mama mulai nggak baik. Ayo kita doa. Ayo kamu berusaha bantu kerja papa mama. Anak-anak harus diajar berjuang. Anak-anak harus diajar hidup kuat. Bukan hanya langsung dibawa, dikirim ke puncak gunung. Tapi anak nggak tahu bagaimana caranya untuk naik ke gunung tuh seperti apa sulitnya. Ini yang sekarang banyak nggak dialami. Banyak yang dilewati oleh anak-anak muda. Sehingga pada saat dia begitu anjlok turun, dia nggak ngerti dia nyangkut di mana. Mari kita belajar dari pasangan muda Yusuf dan Maria yang mengasuh Yesus, membawa Yesus menjadi pribadi yang bertambah sehat, bertambah besar, dan menjadi pribadi yang kuat dan penuh hikmat dalam kecerdasan. Hikmat ini adalah kemampuan untuk mengerti yang benar dan yang salah. Bapak ibu menyekolahkan anak di sekolah yang level tinggi itu tidak salah. Tapi mari kita pahami kurikulum Tuhan bagi keluarga kita. Tuhan ingin keluarga kita juga hidup dalam kurikulumnya Allah. Keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, hidup bertambah sehat, hidup bertambah kuat menjadi pribadi yang tangguh, dan juga hidup penuh hikmat. Hidup tahu membedakan yang benar atau yang salah. Mencuri itu salah. Mau tujuannya apa yang namanya mencuri, sekalipun itu hasilnya untuk membantu orang lain, itu ya salah. Karena mencuri itu ya salah, adalah dosa, tidak sesuai firman. Bohong itu dosa. Sekalipun alasannya untuk berbuat baik, enggak ada. Yang namanya bohong ya dosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak beribadah, ya entah pun di rumah nggak ibadah, ke gereja juga nggak datang, itu ya dosa. Karena hukum Taurat berkata apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau beribadah itu yang menghadap kepada Allah. Jadi sekalipun ini ibadahnya dilakukan di rumah, ya tetap harus pakai pakaian beribadah, duduk rapi, berbaju yang rapi, karena kita sedang menghadap kepada Allah. Hidup dalam hikmat, tahu yang benar dan yang salah, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Kalau waktu dahulu kita nggak ngerti yang benar dan salah, sampai hari ini kita nggak ngerti yang benar dan salah, mari kita bertobat, mari kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Hidup di dalam hikmat Tuhan. Bagaimana caranya hidup berhikmat? Hidup baca firman. Karena rahasia hikmat itu adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bapak ibu saudara, dan perhatikanlah, kasih karunia Allah ada padanya. Hari demi hari ada kasih karunia Allah yang dinyatakan atas hidup keluarga dan rumah tangga Yusuf dan Maria. Kasih karunia Allah ada dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak ibu saudara ingat, setiap hari Minggu setelah ibadah, di penghujung ibadah itu selalu ada doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Apa itu artinya kasih karunia? Tuhan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak dapat engkau raih. Segala sesuatu yang sebenarnya engkau sendiri nggak dapat. Tapi Tuhan akan memberikan, itu namanya kasih karunia. Banyak hal yang kita sebenarnya nggak sanggup dapat, nggak bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Tapi karena ada kasih karunia itu, maka kita dimampukan melewati dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara ikut ibadah secara online kalau ini belum waktunya belum waktunya khotbah jadi belum masuk. Tidak. Di awal itu ada votum dan di akhir itu ada doa berkat. Itu perlu kita ikuti dari awal sampai selesai rangkaian ibadah itu. Bagaimana engkau menerima kasih karunia Allah kalau setelah doa firman Tuhan sudah langsung ditutup YouTube-nya? Bapak Ibu Saudara, bagaimana keluargamu bisa menerima doa berkat kalau ibadah saja engkau hanya di waktu Natal?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, mari hari ini, di Natal hari ini, kita hidup dalam kurikulumnya Tuhan. Supaya kita menjadi murid Tuhan yang taat. Dalam kurikulumnya Tuhan itu apa? Kita mengalami pertumbuhan yang baik secara fisik. Anak-anak kita bertumbuh sehat secara fisik. Kita perhatikan fisik mereka. Tapi anak-anak kita juga, atau kita sendiri pun, juga hidup yang bertumbuh secara jiwa, secara hati, hari demi hari, semakin menjadi manusia yang tangguh. Di tengah pandemi, di tengah persoalan ekonomi, di tengah gonjang-ganjing kondisi bangsa kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Sekalipun banyak terpaan, sekalipun banyak ejekan, sekalipun ada situasi persoalan yang menindih, kita akan tangguh, kita akan bangkit, kita akan tetap bersemangat. Kita tidak menjadi penakut, tapi kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Hari demi hari dan di penghujung tahun ini, mari kita bertekad bawa rumah tangga kita, bawa keluarga kita untuk semakin kuat menghadapi persoalan. Menjadi kuat di tengah kesulitan. Menjadi kuat bergandengan tangan suami istri, orang tua dan anak menjadi tangguh. Persoalan keluarga bukan hanya persoalan papa mama. Persoalan keluarga itu juga persoalan anak. Maka anak dan orang tua bersama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh imannya, yang tangguh jiwanya, yang tangguh pikirannya, gak gampang menyerah. Hari demi hari kita bertumbuh menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang mengerti melakukan yang benar dan yang salah. Bisa bedakan, oh ini salah, aku gak lakukan. Kalau yang dulu aku gak ngerti, pokoknya semua aku lakukan. Tapi sekarang aku akan bertumbuh dalam hikmat, dan aku akan menikmati kasih karunia Allah dari hari ke hari. Menerima kasih karunia Allah. Menerima kasih karunia Allah itu, setiap ada doa berkat kita terima. Kasih karunia Allah itu aku terima. Kasih karunia Allah itu aku miliki. Kasih karunia Allah itu akan aku nikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, selamat menjadi pengikut Kristus yang taat. Mari kita belajar menerima, memperhatikan dan melakukan firman. Mari kita belajar hidup dalam kurikulumnya Tuhan. Bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi orang yang sehat, yang kuat, yang berhikmat, dan hidup dalam kasih karunia Allah. Keluarga kita kuat, keluarga kita taat dalam berkat-berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Belajar dari keluarga Yusuf dan Maria menjadi keluarga orang percaya yang taat dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu di hari Natal ini menolong kami, mengingatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap kami untuk bertumbuh, berkati untuk kami terus bertekun menjadi murid Tuhan yang taat dengan komitmen-komitmen kami. Tuhan, tolonglah kami memiliki waktu untuk mendengar dan memperhatikan firman dan melakukannya. Tolonglah kami juga untuk hidup memperhatikan pola pengasuhan dan juga kehidupan keluarga kami. Dalam kurikulum Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.